Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5166. Charlie mengangguk dan berkata, kami membiarkan mereka berpartisipasi dalam pekerjaan, bukan untuk mengeksploitasi tenaga mereka. Namun untuk mempertahankan operasi normal tambang tembaga ini, agar sarang prajurit tidak menyadari adanya kelainan. Jadi kalian berdua beritahu semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan itu. Selama mereka ikut bekerja, saya yang akan mengatur gaji mereka. Menurut 2 kali lipat perlakuan normal terhadap pekerja tambang di Siprus. Ketika saatnya tiba untuk menggunakan penyelesaian dolar. Li Rao dan Tirtinin Zero saling memandang, dan Li Rao berkata, Tuan, uang tidak diperlukan. Anda telah banyak membantu kami. Anda adalah dermawan besar kami, bagaimana kami bisa mengambil uang Anda lagi? Dan biji yang dihasilkan oleh tambang tembaga ini diberikan ke Warriors Den. Uang penyelesaian juga tidak bisa masuk ke kantong Anda. Bukankah itu sama saja dengan membuang uang? Ya, 390 juga buru-buru bergema. Tuan, kami tidak bisa membiarkan Anda membuang uang. Kedua, uang itu tidak ada gunanya bagi kami. Jika Anda memberi kami uang itu seperti tumpukan kertas bekas. Lebih baik kamu menyimpan uang ini, dan juga untuk pemberantasan sarang prajurit di masa depan. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Kerja harus dibayar. Ini adalah perkembangan umat manusia sampai saat ini. Salah satu dari beberapa kebenaran yang tidak berubah, uang ini dapat Anda hemat. Dapat juga digunakan untuk membeli beberapa barang favorit Anda. Namun seperti yang baru saja dikatakan oleh 390, demi alasan keamanan. Tentu saja tidak membiarkan semua orang mengambil uang untuk keluar dan menghabiskannya dengan bebas. Tapi saya akan membiarkan orang memberikan daftar barang-barang yang umum digunakan. Lalu kirimkan daftarnya ke semua orang, jika kamu membutuhkannya. Biarkan Catachlis Mikfron bertanggung jawab untuk pembeliannya. Lalu menggunakan cara tersembunyi untuk mengangkutnya ke sini, dan menyerahkannya kepada semua orang. Yang bisa saya janjikan adalah Catachlis Mikfron tidak akan pernah mengalami perbedaan harga. Li Rao dan Tirtinin Zero keduanya sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka Charlie akan berniat menggunakan Catachlis Mikfron untuk membantu mereka dengan masalah belanja sederhana mereka, yang jelas terdengar agak berlebihan. Namun, ketika mereka berpikir bahwa mereka benar-benar akan mampu membeli berbagai barang dari dunia luar untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka dengan uang. Dengan mendapatkan penghasilan dari hasil kerja sehari-hari, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Terutama 390, dia tidak memiliki kebebasan sebanyak Li Rao. Lagi pula, Li Rao sudah menjadi komandan bendera pengawal kavaleri. Meskipun komandan bendera juga tidak dibayar. Tapi setidaknya mereka hidup di atas tanah, pengetahuan tentang dunia jauh lebih baik. 390 harus membiarkan putranya mengerti bahwa bumi itu bulat. Dan terus menjelaskan kepadanya selama beberapa tahun. Namun, putranya belum pergi menjalankan misi. Dan belum pernah melihat dunia luar, dan Tirtinin Zero sendiri bahkan tidak bisa mendapatkan bola dunia. Jadi tidak ada cara yang masuk akal untuk membuat putranya memahami kebenaran yang paling sederhana ini. Setelah model yang dikatakan Charlie diterapkan, dia menghasilkan uang, meski hanya beberapa dolar. Dia dapat membeli bola dunia untuk menjelaskan kepada putranya seperti apa dunia sebenarnya. Bab 5167. Semua mata anak-anak, saat ini, tertarik oleh benda emas yang menjulang tinggi itu. Ketika lengkungan matahari terbit menjadi semakin besar. 10.000 kaki cahaya keemasan mewarnai seluruh langit, beserta seluruh lautan, menjadi keemasan. Langit penuh kabut, dan laut berkilauan. Dengan terbitnya matahari ini, cahaya cakrawala sedikit terdistorsi. Nampaknya, lebih dari sekadar perasaan yang melamun. Anak-anak, begitu pula orang tua yang mengasuh anak-anak kecil, tampak membeku. Bahkan jika cahayanya semakin menyilaukan. Namun tidak ada seorang pun yang ingin mengedipkan kelopak matanya. Para ibu yang memiliki anak kecil, dan mereka yang masih dalam masa remaja. Secara tidak sadar dengan sahabat-sahabat terbaik mereka yang saling berpelukan erat. Mereka sendiri atau berkelompok 3 atau 5 orang tidak mampu menahan tangis. Sekarang pemandangan di depan mereka adalah pertama kalinya mereka hidup di bawah tanah. Dan mereka memeras otak untuk memikirkan tahun-tahun yang lalu. Tetapi juga tidak dapat memikirkan alasan untuk menjelaskan perasaan ini.
Tak lama kemudian, matahari emas bundar itu telah sepenuhnya muncul dari permukaan laut. Memandang dunia, bermandikan sinar matahari pertama. Bagi ratusan juta orang biasa yang tinggal di zona waktu ini, ini hanyalah hari yang normal dan biasa saja. Namun bagi 700 anak ini, momen ini adalah awal baru dalam kehidupan mereka. Charlie menatap ratusan wajah muda yang diterangi sinar matahari di depannya. Dan berkata kepada Lirao, 390, dan Joseph di sampingnya. Sebelum hari ini, hidup mereka adalah malam yang panjang dan abadi. Setelah hari ini, mereka memiliki cahaya yang nyata. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuat keputusan dan berkata dengan suara tegas. Mulai hari ini, jangan biarkan anak-anak ini berlatih bela diri lagi. Jika seseorang benar-benar ingin belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar setelah mereka mencapai usia 18 tahun. 390 tanpa sadar berkata, Tuan, jika mereka menunggu sampai mereka berusia 18 tahun sebelum mereka mulai belajar seni bela diri, kurasa sudah terlambat. Terlambat? Charlie mendengus dingin. Jika kamu benar-benar ingin belajar, tidak ada hari yang terlambat. Jika Anda tidak mengizinkan mereka berlatih seni bela diri, itu akan membuat masa kecil mereka seperti yang seharusnya. Ini adalah sesuatu yang dirancang untuk mereka oleh Warriors dan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Selain itu, jika generasi kita bisa membasmi Warriors dan apa perlunya anak-anak ini belajar seni bela diri? Daripada berlatih bela diri, mereka harus keluar dari sini. Menetap bersama orang tua mereka di negara yang damai dan stabil. Belajar dengan giat, masuk universitas yang bagus, pelajari profesi yang mereka minati. Lalu carilah pekerjaan yang memungkinkan mereka memulai keluarga dan menciptakan nilai mereka sendiri di masyarakat. Bagi mereka, ini adalah pilihan terbaik. Bab 5168. 390 kemudian menyadari bahwa pemikirannya masih terjebak dalam mode sebelumnya. Sebelum Charlie muncul, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh para prajurit yang mati adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Untuk menjadi penjaga kavaleri sebanyak mungkin. Dan setelah menjadi pengawal kavaleri, untuk memiliki lebih banyak anak untuk memastikan keturunan mereka memiliki seorang sarjana. Agar terbebas dari kehidupan yang penuh perkelahian dan pembunuhan. Namun, situasinya telah berubah. Anak-anak ini tidak perlu bekerja keras untuk menjadi seorang sarjana. Selama mereka bisa pergi bersama Charlie, akan sepenuhnya membasmi Warriors dan anak-anaknya, semuanya bisa menjadi sarjana sejati. Memikirkan hal ini, 39 berkata dengan lebih dari sekadar air mata. Terima kasih, Tuan, atas kebaikan hati Anda yang luar biasa, kemurahan hati Anda tak terkira. Prajurit yang gugur tidak akan pernah melupakannya. Charlie menepuk bahunya, berbalik ke arah Joseph, dan berkata, Joseph, dari Front Cataclysmic, temukan beberapa prajurit wanita dengan pendidikan tinggi. Biarkan mereka datang ke sini secara teratur untuk mengajar anak-anak. Mereka akan menggunakan materi pengajaran biasa, selain menyiapkan seperangkat peralatan proyeksi di sana. Setiap hari saya ingin menunjukkan kepada anak-anak beberapa film yang dapat membantu mereka memahami dunia, sejarah, dan masa kini dengan cepat. Mengatakan bahwa dia melanjutkan, benar, ada internet, pindahkan kabel jaringan ke dalam. Siapkan beberapa komputer, agar anak-anak tahu apa itu internet. Tapi untuk saat ini, internet tidak bisa membiarkan anak-anak itu sendiri berada di tangan mereka. Lagi pula, kita harus berhati-hati agar tidak membocorkan informasi secara tidak sengaja, atau Warriors dan akan menemukannya. Joseph berkata tanpa berpikir. Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya dengan baik. Charlie mengangguk lembut dan berkata pada 130. Dalam 20 menit lagi, bawa anak-anak turun terlebih dahulu. Kalau begitu datanglah ke ruang rapat, kita akan rapat bersama. 390 segera berkata dengan hormat, ya, Tuan. Charlie tidak berbicara lagi, tetapi membawa Joseph dan yang lainnya dan datang ke ruang konferensi terlebih dahulu. Saat ini, langit sudah biru, dan persediaan yang dikirim kapal ke tambang tembaga tadi malam telah diangkut secara diam-diam jauh sebelum fajar. Dan sekarang pemuatan biji tembaga sedang dilakukan di dermaga. Dan setelah pemuatan selesai, sudah waktunya bagi pendeta, sebagai utusan khusus, untuk kembali ke kapal. Charlie perlu menghaluskan semua tautan dan menyelesaikan semua masalah tersembunyi sebelum ini.
Hanya dengan cara ini dia dapat memastikan bahwa setelah pendeta pergi, dia tidak akan mengungkapkan apapun di Turki. Mengenai cara agar pendeta tidak mengungkapkan petunjuk, Charlie juga punya ide baru sendiri. Dulu, alasan dia tidak terlalu sering menggunakan sugesti psikologis. Hal ini karena hal ini mempunyai kelemahan yang sangat serius, ketika orang yang menjadi target sudah berada dalam kondisi terkendali. Perilakunya dan reaksinya akan terlihat sedikit lambat. Dan mata yang jeli dapat melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang salah. Bab 5169. Situasi pendeta sama saja. Bahkan lebih rumit. Alasan utamanya adalah karena anggota tingkat menengah dan tinggi di Warriors Den tidaklah lemah. Para penguasa alam gelap sudah melihat segala arah dan mendengarkan segala arah. Jika pendeta menunjukkan terlalu banyak kelainan, begitu dia tiba di Turki. Kalau ketemu atasannya pasti kelihatan. Oleh karena itu, Charlie berencana untuk melakukan trik. Maka dia memanggil pendeta dan bertanya, "Pendeta, izinkan saya bertanya, selain Anda dan asisten Anda, apakah ada orang lain dari Turki yang datang ke sini?" "Tidak." Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Saya adalah utusan khusus tetap, yang bertanggung jawab utama atas pengangkutan material antara kedua titik tersebut." Charlie bertanya lagi, "Tidak akan ada orang dengan pangkat lebih tinggi darimu yang datang ke sini untuk memeriksa situasi?" Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk menghindari terungkapnya manajemen senior. Sikap konsisten organisasi adalah berhubungan dengan satu orang dan satu lini. Dan tidak ada eksekutif lain yang akan dikirim untuk berpartisipasi dalam proses ini." "Bagus." Charlie merasa lebih tenang di hatinya, dan bertanya padanya, "Asalkan kamu memberitahu atasanmu bahwa semuanya normal di sini, mereka juga akan menerimanya. Mereka tidak akan terlalu curiga, kan?" Pendeta mengangguk dan berkata, "Biasanya memang begitu. Tapi saya masih perlu menggabungkan beberapa video pengawasan di sini. Sebelum aku pergi, aku akan membawa hard drive pengawasan itu kembali kepada mereka. Dan biarkan mereka menyalin video dari hard disk dan menganalisisnya." Charlie bertanya padanya, "Siapa yang akan menganalisisnya?" Pendeta berkata, "Harus ada tim keamanan khusus yang bertanggung jawab untuk tujuan ini." Charlie menoleh ke Joseph. "Joseph, apakah rekaman pengawasan itu bisa dirusak?" Joseph mengangguk dan berkata, "Ini terlalu sederhana. Tim saya dapat memodifikasi bingkai video pengawasan bingkai demi bingkai. Dan pastikan pihak lain tidak melihat petunjuk apapun." "Baiklah." Charlie mengangguk sedikit, lalu berbalik ke Lirau dan berkata, "Salin pemantauannya sebelum pagi ini dan biarkan dia mengambilnya. Dan setelah tim Joseph menanganinya nanti, pendeta akan mengambilnya." Lirau buru-buru berkata, "Baik, Tuan." Charlie bertanya lagi kepada pendeta, "Jika kamu memberitahu atasanmu bahwa semuanya normal di sini, dan rekaman pengawasan tidak menunjukkan hal yang abnormal, apakah atasan Anda masih akan meminta informasi lebih lanjut?" "Detailnya?" "Tidak." Pendeta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia juga jarang berkomunikasi denganku. Dan kita jarang bertemu. Jika saya mengatakan semuanya normal, dia akan melaporkannya kepada atasan." Dengan mengatakan hal itu, pendeta menjelaskan lebih lanjut, di dalam organisasi. Karena tingginya toksisitas dalam tubuh dan fakta bahwa setiap orang membutuhkan penawarnya, organisasi tidak pernah melakukan penyimpangan dalam kendalinya terhadap kami. Jadi organisasi ini selalu fokus untuk mencegah dunia luar memata-matai rahasia Warriors Den. Tapi mereka tidak terlalu khawatir akan ada pengkhianat di dalam sarang prajurit. Lagi pula, hidup semua orang ada di tangan Warriors Den. Dan tidak ada seorang pun yang akan menentangnya. Bahkan jika itu untuk keluar dan menjalankan misi, tidak ada seorang pun yang berani melarikan diri. Lagi pula, bukan hanya nyawa mereka sendiri yang berada di tangan organisasi, tapi juga kehidupan anggota keluarga mereka. Charlie mengangguk, sepertinya Warriors Den sangat yakin dengan penawarnya. Dan mereka tidak yakin ada orang yang bisa memecahkan penawarnya. Memikirkan hal ini, hanya ada satu hal terakhir yang tersisa untuk dia lakukan. Yang dimaksudkan untuk memberi pendeta sebuah saran psikologis baru. Saran psikologis baru ini lebih kompleks, kuat, dan terampil. Ini akan menjadi kartu trufnya untuk memecahkan masalah terakhir. Memikirkan hal ini, dia memanggil pendeta ke kantor. Dan ketika hanya ada 2 orang di kantor, dia mengirimkan lebih banyak aura ke tubuhnya. Setelah itu, Charlie menatap pendeta,
dan berkata dengan suara dingin. Pendeta, ingatlah. Mulai sekarang, selama Anda turun dari kapal dan memasuki area tambang tembaga ini, kamu akan mengingatku dan bertemu denganku. Ingatlah bahwa akulah satu-satunya Tuanmu, dan kemudian kamu tinggallah di sini dengan jujur. Dan setelah umatku melakukan semua persiapan, kau akan kembali ke kapal barang seolah tidak terjadi apa-apa. Mengerti? Pendeta mengangguk tanpa ragu dan berkata, bawahan mengerti. Bab 5170. Charlie mengganti topik pembicaraan, dan berkata lagi, namun, begitu kamu naik ke kapal, kamu akan melupakan aku sebagai seorang manusia untuk sementara waktu, dan bahwa aku adalah satu-satunya Tuanmu. Dan lupakan bahwa aku baru saja memberimu sugesti psikologis. Dan di alam bawah sadar Anda hanya perlu percaya dengan teguh pada satu hal, yaitu Anda telah menyelesaikan semua pekerjaan di tambang tembaga. Dan yakin sepenuhnya bahwa segala sesuatu di dalam tambang tembaga berjalan dengan baik tanpa ada yang tidak beres. Kecuali untuk poin ini, selain itu, kamu mengikuti sifat asli kamu dalam segala hal. Jadilah utusan khusus ketika Anda seharusnya menjadi utusan khusus. Latihlah seni bela diri Anda ketika Anda harus melatih seni bela diri Anda. Bermainlah dengan pria favoritmu saat kau seharusnya bermain, kau bertindak seperti aslinya, dan begitulah adanya. Bisakah kau mengerti maksudku? Perkataan Charlie membuat pendeta merasa sedikit kehilangan kendali. Namun, setelah beberapa detik, dia mengetahui isi petunjuk Charlie. Sebenarnya, Charlie hanya ingin memberinya petunjuk, suatu kondisi pemicu. Ketika pendeta tidak ada di sini, Charlie tidak membutuhkannya untuk digunakan olehnya. Dia pun tidak membutuhkannya untuk terus berpikir bahwa dia adalah tuannya. Yang Charlie butuhkan adalah saat pendeta tidak ada di sini, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dia tidak ingat bahwa dia memiliki tuan, dia juga tidak ingat bahwa dia diberi petunjuk psikologis. Untuk memastikan bahwa dia tidak mempunyai pengaruh di hadapan orang lain. Dan begitu dia turun dari kapal dan memasuki tambang tembaga, isyarat kuat yang sesungguhnya muncul. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa pendeta akan menjadi orang yang ahli alat segera setelah dia tiba di sini. Dan ketika dia meninggalkan tempat ini, dia bisa kembali normal dan menjadi dirinya sendiri. Satu-satunya perbedaannya adalah di bagian terdalam alam bawah sadarnya. Charlie memberinya petunjuk tersembunyi, sangat yakin bahwa tidak ada yang abnormal di sini. Perintah ini sangat sederhana, dan tidak memerlukan pendeta untuk memikirkannya. Dia juga tidak perlu berurusan dengan variabel lain untuk itu. Oleh karena itu, dampak dari sugesti psikologis yang mendalam ini pada pendeta juga akan berkurang hingga batas tertentu. Terlebih lagi, Charlie juga secara khusus mengisyaratkan bahwa ia harus mengikuti warna aslinya. Sehingga akan lebih sulit bagi orang lain untuk melihat petunjuknya. Namun, selain pendeta, Charlie juga mengendalikan favoritnya di kapal tadi malam. Saat ini, petunjuk psikologis yang sama perlu diberikan kepada pria itu juga. Maka, ia berkata kepada pendeta, pergilah ke perahu dan bawa hewan peliharaan jantanmu ke sana. Ada yang ingin kukatakan padanya. Baiklah. Pendeta mengangguk tanpa berpikir, lalu segera membuka pintu dan keluar. Tepat setelah pendeta pergi, Charlie memanggil Joseph, Lirau, 390, 547, dan majikan Joseph, Jackson, ke kantor. Setelah semua orang masuk, Charlie berkata, semuanya, saya sudah memecahkan masalah pendeta. Di masa depan, selama dia masih menjadi utusan khusus, dia bisa menghindari pengawasan Warriors dan untuk sementara waktu. Namun, jika masalah ini berubah, saya khawatir pangkalan ini akan berada dalam bahaya. Dan semua orang harus segera mengungsi dari Siprus sebelum Warriors dan mengerahkan cukup pasukan untuk menyerang. Lirau bertanya dengan hormat, Tuan, jumlah kita semua lebih dari 4.000. Jika kita benar-benar perlu mengungsi, kemana kita bisa mengungsi? Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan lega, jangan khawatir tentang ini. Front Cataclysmic berada di seberang pantai ini di Suriah dan sedang membangun pangkalan yang dapat menampung 100.000 orang. Jika perlu, saya akan memintanya untuk memindahkan semua orang ke Suriah. Joseph berkata saat ini, jangan khawatir, semuanya, Front Cataclysmic bermanuver dari Suriah. Dan kecepatan responsnya jauh lebih cepat dibandingkan manuver Warriors dan dari tempat lain. Selain itu, dilihat dari mobilitas global Warriors dan saat ini. Jumlah tentara yang tewas yang dapat mereka mobilisasi di seluruh dunia dalam satu hari tidak boleh melebihi 2.000.
Joseph mengatakan ini dengan percaya diri. Kekuatan Warriors Den memang sangat kuat, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia. Namun, jika mereka benar-benar ingin memfokuskan upaya mereka untuk melakukan hal-hal besar, mereka jelas tidak sebagus Cataclysmic Front dalam hal ini. Bahkan jika itu adalah negara yang kekuatan militernya berada di atas rata-rata dunia. Tidak mungkin untuk mengerahkan puluhan ribu orang ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Dan ada puluhan ribu tentara di bawah komando Front Cataclysmic. Dan sebagian besarnya terkonsentrasi di sekitar Suriah. Oleh karena itu, di Timur Tengah, Front Cataclysmic tidak perlu takut menghancurkan Warriors Den. Kata-kata Joseph membuat Li Rao, 390 dan lainnya bernapas lega. Lagi pula, mereka semua punya keluarga dan baru saja menyaksikan awal mula perubahan takdir mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka tentu ingin melihat lebih banyak harapan, melihat tingkat keberhasilan yang lebih besar. Jika ada Cataclysmic Front di belakangnya sebagai pendukung, maka semua orang bisa benar-benar tenang dan berpegang teguh pada itu di sini. Charlie berkata saat ini, setiap orang harus jelas tentang satu hal. Tidak peduli seberapa baik kita menyembunyikannya sekarang, pangkalan ini akan terungkap cepat atau lambat. Tapi paparannya tidak buruk. Asalkan kita benar-benar siap. Kita pasti bisa menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu. Kemudian, Charlie berkata lagi, dengarkan baik-baik, begitu sesuatu terjadi pada pendeta. Kami akan segera mengevakuasi semua orang, tapi sebelum evakuasi, kau harus menghancurkan markas ini sepenuhnya untukku. Aku ingin Warriors Den menyaksikan kerja keras mereka sia-sia. Nilai tambang tembaga ini tidak tinggi, namun nilai proyek bawah tanah di bawah tambang tembaga tersebut, yang khusus dirancang untuk prajurit yang gugur, tak terukur banyaknya. Biaya konstruksi seluruh proyek bawah tanah saja diperkirakan mulai dari $1 miliar AS. Dan bila berbagai peralatan keras disertakan, biayanya bahkan lebih mahal lagi. Yang paling penting adalah butuh waktu lama untuk membangun proyek bawah tanah seperti itu secara diam-diam. Dan itu mungkin tidak akan selesai dalam waktu 8 atau 10 tahun. Ini adalah hal yang paling menyedihkan bagi Warriors Den. Li Rao berkata, Tuan, dengan izin Anda, kita dapat meletakkan titik peledakan di bawah tanah terlebih dahulu. Saat dibutuhkan, kita hanya perlu mengisi titik peledakan dengan bahan peledak berkekuatan tinggi untuk meledakkan seluruh benteng bawah tanah. Begitu tambang bawah tanah hancur, akan terjadi penurunan tanah yang sangat besar, dan seluruh tambang tembaga hampir tidak akan memiliki nilai penyelamatan.